saudaraku, kita harus berbaris dalam satu jalur mengikuti Tuhan. Arus badai itu datang. Tapi hari ini Tuhan berkata, tahun ini tahunnya Tuhan. Apapun yang terjadi, Allah berkata, aku datang supaya engkau dan saya memiliki hidup. Aku bukan datang supaya engkau dibinasakan. No! Tapi dia datang sebagai Immanuel. Dia berkata ketetapan pertama telah menjadi cacat. Maka dia membuat ketetapan yang baru. Dia meteraikan ketetapan itu dalam loh hatimu. Saat Anda berpikir penghukuman datang menghancurkan Anda. Saat Anda pikir kebaikan itu akan datang. Saya melihat banyak orang yang membangun kehancuran, hancur datang dalam hidup dia. Padahal Kristus sudah mengalahkan maut itu di atas kayu salib. Kristus sudah mematahkan kegelapan itu di atas kayu salib dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena itu kita harus percaya, dia berkata, Immanuel datang bagi hidup Anda dan saya. Dia adalah penolong. Hari ini kuberitakan kepadamu kesukaan besar. Bahwa dia berkata di dalam Matius 1 ayat 22, ayat 21 dan 23. Dia tampil sebagai juru selamat. Dia tampil sebagai Bapa. Dia tampil sebagai Tuhan yang mengayomi, memulukuk, dan membawa Anda dalam arus kebenaran. Saudaraku, oleh karena itu malam ini saya mendapat sesuatu dari Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, saudaraku. Di dalam Yakobus 1 ayat 1, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang nikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, apabila Anda dan saya mengalami persoalan dan tantangan kehidupan, jangan minta Allah menyelesaikan persoalanmu, tapi minta dari Allah hikmat untuk Anda dapat melewati setiap hidup itu. Minta kepada Allah hikmat. Katakan dengan saya, hikmat. Saudaraku, hikmat itu lebih berharga dan bernilai dari rupiah. Hikmat itu lebih berharga dan bernilai daripada apa yang Anda minta. Sebab itu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Di dalam Amsal 8 ayat yang ke-12, 11. Amsal 1 ayat 8. Amsal 8. Amsal 8 ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudaraku, dengar pada malam ini, hikmat itu lebih berharga. Pada waktu Anda minta hikmat dari Allah, hikmat itu akan datang. Bagaimana aku melintasi kehidupan dan persoalan yang aku hadapi, ya Tuhan, berikan aku hikmat untuk aku memahami. Saudara, pada waktu Anda minta hikmat, dia akan memberikan kepada Anda pengertian yang tepat. Hikmat itu lebih bernilai dari emas. Hikmat itu lebih bernilai dari perak. Hikmat itu lebih bernilai besar dari segala-galanya. Saudaraku, kita akan menghadapi satu tantangan kehidupan. Dan kata itu adalah setia. Satu perkataan setia. Saudaraku, mungkin perkataan itu gampang sekali diucapkan. Tapi untuk melakukan kesetiaan, untuk berjalan kesetiaan mengikuti Tuhan, berjalan kesetiaan memegang janji Allah, itu perlu perjuangan. Ada tekanan yang begitu luar biasa. Misalnya Tuhan berkata, jangan takut. Kita menghadapi persoalan yang membuat kita takut. Mampu ke dalam posisi ini, kita dihadapi dengan satu masalah yang begitu rumit. Kalau aku tidak dapat lakukan ini, aku akan dipermalukan. Saudara, tidak bisa. Kita tidak bisa minta pertolongan dari para dukun. Kita tidak bisa minta pertolongan dari siapapun.
hanya minta pertolongan dari Allah. Allah yang memberikan Anda hikmat untuk Anda mengatasi gelombang kehidupan ini. Mulai pada hari ini kalau Anda mengalami salah, minta Tuhan, aku minta kepadamu Tuhan, berikan aku hikmat supaya aku dapat melewati hidup ini. Sehingga Allah akan berbicara bagi Anda dengan cara yang ajaib. Hikmat artinya kemampuan dari Allah yang diberikan petunjuk bagi Anda untuk menangkap apa yang Tuhan maksudkan di saat Anda melewati persoalan kehidupan. Tiba-tiba hikmat itu datang. Kemarin waktu saya dengan Pak Herman dan Pak Boas kan melayani di satu tempat, tiba-tiba firman itu datang. Puntang, selesai. Aku berkata buat Bapak itu, angkat kakimu. Dan dia mengangkat kaki. Dan hari itu suami istri diperdamaikan. Kami berdoa dalam hikmat Allah terlepas. Saudaraku, untuk melihat kemuliaan Allah pada hari ini, Tuhan berjanji tahun ini adalah tahun Tuhan. Hikmat artinya kemampuan Allah, kebaikan Allah yang diberikan petunjuk dari Roh yang menuntun Anda untuk mencapai. Dia akan berbicara, saudaraku, dalam sisi apapun. Pada waktu Anda dalam pekerjaan, dengar pada malam ini, Anda tidak dapat melakukan sesuatu, jangan tanya kepada manusia. Belajar pada malam ini, sesuatu ini luar biasa. Saya punya papa ajar saya begini. Jangan pernah engkau berkata engkau tidak bisa. Kalau engkau berkata engkau tidak bisa, engkau adalah orang malas di seluruh dunia, dan engkau adalah orang paling goblok di seluruh dunia. Tapi berkata engkau bisa. Jangan pernah engkau merasakan dirimu kecil. Jangan pernah engkau merasakan dirimu tidak mampu. Waktu aku melontarkan, ibu bapakku melontarkan ini kepadaku, tiba-tiba aku merasa kelegaan. Artinya pada waktu Anda mengalami masalah, datanglah kepada Bapamu yang di sorga. Minta kepada dia hikmat, dan dia akan memberikan pencerahan di dalam roh. Sehingga Anda dapat menebus dimensi. Jika kita dapat melewati proses ini, kita masuk naik ke level ilahi. Halo. Tekanan dan persoalan yang engkau dan saya hadapi, Tuhan sedang membawa engkau naik, bukan turun. Kirbatmu yang lama harus dibuang. Tuhan mengisi anggur dan pemahaman yang baru. Saudaraku, aku dapat tahun ini tahunnya Tuhan. Tuhan berkata dalam Yesaya 2 ayat pertama. Mari kita baca. Kita naik dalam level yang lebih tinggi lagi. Yesaya 2 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Saudara, tuh gunung tempat rumah Tuhan itu adalah hadirat Tuhan, dimensi dan kirbat yang baru. Haleluya. Pada hari-hari terakhir, rumah tempat Tuhan akan berdiri tegak. Anda dan saya, Tuhan berkata akan banyak goncangan terjadi, tapi Anda akan tampil bersinar. Anda tidak akan pernah dirusak, binasakan. Anda harus masuk ke dalam level ini. Iblis datang mengganggu Anda dalam segala sisi, tapi dengar, berdiri dalam iman. Pada hari-hari terakhir, dengar, pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi. Saudara, Anda akan lihat kekacauan, kebinasaan, malapetaka dan kemiskinan yang hari-hari ini datang kepada Anda. Saat Anda minta hikmat, Anda akan keluar sebagai pemenang. Dia berkata, sudah selesai. Anda
Haleluya. Anda bawa kemenangan ini dalam hidup. Anda akan lihat dia membentengi Anda. Anda akan lihat Immanuel menyertai hidup Anda. Terimalah kebaikannya. Jangan pikir penghukuman sudah dilaksanakan itu. Di atas kayu salib, dia telah membantai semua itu. Dia berkata, lihat aku mati namun aku hidup. Haleluya. Jika engkau setuju dengan itu, si kampret mulai loncat masuk. Haleluya. Amin. Jika engkau dalam kegagalan, jangan pikir. Dia adalah penolong yang ajaib. Dia bukan Bapa yang menolong sebentar, besok engkau jatuh, dia tolong engkau dihukum dulu, baru baik. Woo! Haleluya. Haleluya. Berubahlah mindsetmu, karena Allahmu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Saudaraku, jangan pernah engkau berkata, aku tidak bisa. Tuhan memberikan engkau punya kelebihan yang begitu luar biasa. Orang yang berkata dia tidak bisa adalah orang yang paling bodoh di seluruh dunia. Orang yang berkata dia tidak bisa adalah orang yang pemalas di seluruh dunia. Tanganmu penuh kuasa, langkahmu penuh kuasa. Setiap langkahmu ku tetapkan. Mulai pada malam ini, dengar, tahun ini adalah tahunnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahun di mana Tuhan mempromosikan hidupmu. Tahun di mana hutangmu selesai. Khotbah pun selesai. Haleluya. Saya merasakan ada geretak-geretak di dalam malam roh. Haleluya. Saya masuk dalam dimensi roh tadi, saya ikat penguasa langit ini. Jangan dibikin kita bodoh. Haleluya. Buat dia hancur dalam alam roh. Yang setuju boleh katakan amin. Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa, Bapamu kekal. Dia adalah Raja damai, Tuhan yang perkasa. Berikan kemuliaan bagi Rajamu. Dia dahsyat. Mari kita keluar dari prinsip-prinsip agamawi, masuk dalam pohayuan baru. Supaya Anda diberkati. Anda tidak tinggal dalam intimidasi. Anda tidak tinggal dalam maut. Tapi Anda hidup dalam kemenangannya. Dia tahu Anda darah dan daging. Maka dia jadi sama seperti Anda. Untuk mengalahkan dia. Yaitu si kampret yang berkuasa atas maut. Mau terima enggak? Ambil dong. Ayo korek kiri kanan bilang ambil dong. Haleluya. Kelimpahan sudah menjadi milikmu. Ambil dong. Ciptakan dulu. Nyata nanti. Tapi Anda ciptakan dulu. Anda ciptakan dalam pikiran ini. Allah merencanakan manusia, dia pikir dulu, baru dia bersabda. Roh Allah melayang-layang di atas air. Dan Allah berkata, jadilah terang. Dia tidak pernah menciptakan kerusakan. Tapi si kampret itu datang merusak. Dia datang sebagai juru selamat. Beda dong. Katakan beda dong. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Dia berkata, saudaraku lihat di sana. Kan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Tuhan yang berkata. Pada hari-hari terakhir. Katakan pada hari terakhir. Engkau akan muncul bersinar. Bukan tidak ada tentangan. Bukan tidak ada masalah. Dengar. Tapi Anda telah berdiri karena ada hikmat Allah. Yang menyertai Anda dan saya. Minta padanya hikmat. Haleluya. Haleluya. Saya semangat benar.
Karena Tuhan kita sudah berikan kemenangan itu. Haleluya. Jangan dulu dengar gosip-gosip, digosipin, bikin besar-besarkan masalah. Waduh. Haleluya. Saya setuju sekali, bergandengan tangan, harus mendatang kita tetap hancur dia. Jangan keluar dari firman. Yang setuju katakan amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dia datang memberi Anda hidup. Dia datang memberi Anda kemuliaan. Yang setuju boleh katakan amin. Anda punya roh gemetar malam ini? Anda merasakan seperti Anda meloncat? Loncat! Haleluya! Pulang dari tempat ini mujizat terjadi. Anda sudah angkat dompet pegang. Kita bukan gereja fleki. Kita berjalan dalam kuasa. Amin. Ini kuasa. Saya tidak sombong diri atas mimbar yang kurus ini. No. Tapi bagaimana Allah bekerja dalam diri Anda? Saya bilang no lagi. Tidak. Anda akan dibawa di bangsa-bangsa. Berbagai kota akan terbuka bagi Anda. Berbagai benua akan terbuka bagi Anda. Karena itu janji. Kenapa Anda tidak memiliki janji ini? Kenapa Anda pilih janji penghukuman? Kristus sudah berkata selesai. Katakan selesai. Khotbah selesai. Haleluya. Saudara lihat di sana, saudaraku. Tegak di hulu-hulu gunung. Terus. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Jawaban kehidupanmu adalah dalam hadirat. Datanglah cari dia. Masalahmu. Engkau doa di rumah itu bagus. Tapi setiap Selasa datang. Setiap Minggu datang. Anda akan dituangi dengan makanan-makanan segar di tempat ini. Makanan-makanan hikmat dari Allah akan dicurahkan bagi Anda dan saya. Anda akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saya semangat sekali. Berapa orang pun saya anggap seperti 1 juta orang di tempat ini. 5 orang aku berkhotbah seperti ini. Udah 60 loh. Haleluya. Haleluya. Lihat dikatakan saudaraku, di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun di sana. Anda mesti naik di level yang tinggi. Anda mesti naik di pohon yang tinggi, di mana Allah memberikan Anda hikmat dan kuasa itu. Saat engkau tidak punya jalan, bilang Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat adalah petunjuk dari Allah yang memberikan engkau jalan keluar sesuai dengan kebenaran. Katakan, hikmat adalah tuntunan dari Allah yang memberikan aku jalan keluar. Saudara pegang itu, saudara tangkap itu, saudara bawa itu. Lihat di sana saudaraku pada ayat yang ketiga. Haleluya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Haleluya. Terus. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudaraku, Tuhan punya tujuan mengajar Anda kepada jalan-jalan kebenaran. Ambil waktu untuk hubungan intim dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berkasih-kasih dengan Tuhan. Saudaraku, persoalanmu akan selesai dengan sendiri. Tanya dia, diberikan petunjuk kepada Anda. Dan Anda berjalan dalam petunjuk itu. Orang berkata, mari kita ke sana. Karena dari sana keluar hikmat itu. Dari sana keluar pengejaran itu. Dari sana engkau terima tuntunan itu. Haleluya. Saudaraku, jika ada mesbah di sini, jika ada mesbah di barat, jika ada mesbah di timur, jika ada mesbah di selatan, jika ada mesbah di utara, dunia ini dikepung dengan kemuliaan Allah. Dia akan memberikan Anda hikmah dan tuntunan. Kenapa orang tidak bergairah, saudaraku? Karena dia terintimidasi. Beberapa waktu yang lalu saya berjalan dengan siapa, saya lupa ya. Dia bertanya buat saya begini, Bapak pernah merasakan, Herman,
Ya man ya, Bapak pernah merasakan kekeringan? Saya bilang enggak. Bapak pernah rasakan down? Enggak. Saya tidak pernah rasakan itu. Kenapa? Saya membangun kehidupan ini. Bapak kalau intim dengan Tuhan rasa malas ya? Enggak. Bukan dulu kalau laba dapat itu. Enggak. Anda bawa kemenangan ini. Haleluya. Anda bawa hadirat ini dalam diri Anda. Immanuel menyertai Anda. Tadi Pak Paulus bilang gini, saya belum lihat pendeta yang bergairah seperti Bapak loh. 60 loh. Tapi saya nggak pernah rasa down tuh. Masalah datang gue ting-ting. Haleluya. Saya tidak berbicara manusia di tempat ini dalam nama Yesus Kristus, tidak. Tapi mari bangunkan kirbat baru, anggur baru itu kembali. Pemahamanmu yang baru. Kau akan hidup dalam kemenangan. Hikmat, kuasa, pewahyuan akan diberikan bagi Anda setiap hari Anda berjalan dalam kuasa. Itu aku doain ibu tadi, udah pulang ya. Langsung selesai. Kemarin saya diutus di satu tempat, saudaraku. Suami ini udah gak bisa tidur lagi, saudaraku. Saya lihat ada ular tadi, ibu tadi saya lihat ada ular lagi. Hanya cuma 5 menit selesai. Bukan nanti. Bukan mesti puasa, mesti doa, berbulan-bulan. Karena Anda dalam kirbat lama. Bagaimana Tuhan mengisi anggur baru? Haleluya. Haleluya. Allahku luar biasa, maha dahsyat, ajaib dan perkasa. Dia sudah dalam dirimu belum? Sudah ada belum? Anda berjalan pemahaman dia dong. Anda bilang hukuman datang, hukuman datang. Anda rasa takut langsung. Haleluya. Saya tadi bilang buat Ibu Sarah, kuat, kita berjalan ke Ambon. Kuat. Kok enggak amin? Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, yang lemah katakan aku ini pahlawan. Ini bukan saya katakan loh. Spiritmu harus diangkat, ini bukan kesombongan. Saudaraku, karena Anda dalam Kristus. Alkitab berkata kepada kita, jangan pernah engkau merasa dirimu capek dan lelah. Kalau melihat manusia, saudaraku, saya cuma tidur 2 jam. Baru semalam saya pulang sampai di rumah 7:30. Baru pernah terjadi di seluruh dunia. Haleluya. Saya bilang buat istri saya, memang dasar kita udah tua pasti rasa lelah juga ya. Haleluya. Saya suruh pijit saya, haleluya. Setelah itu mandi air panas. Tidur nyenyak sampai jam 8:30 baru bangun. Mesti 3 malam bangun lagi, saudaraku. WA. BB. Haleluya. Kejar supaya dapat mahkota. Saya tidak dapat mahkota karena saya ketiduran. Saya sudah baca sampai ke Amsal. Haleluya. Allahmu dahsyat. Amin. Bawalah Kristus di dalam hidupmu. Pada hari-hari terakhir Anda akan tampil di berbagai tempat. Jika Anda membawa Kristus, Anda sebagai penasihat, orang berkata, mari kita ke sana. Bukan Anda sebagai dukun, tapi Anda memberikan solusi dan petunjuk. Hidup bergaul intim dengan Allah. Ambil bagian untuk membaca firman, ambil bagian untuk doa, ambil bagian untuk menyembah. Di sana Tuhan akan menuntun Anda untuk mendapat banyak hal. Pada waktu Anda sedang melakukan sesuatu, saudaraku dengar. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 5. Buka itu. Yakobus 1 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit takdir. Apakah Tuhan berbohong? Saat Anda tidak menemui jalan, jangan Anda minta Tuhan memberkati Anda
atau menolong Anda tanpa ada tuntunan. Nanti Anda bisa dapat pertolongan, bisa hari ini sembuh, bisa hari ini ada solusi. Tapi apabila Anda minta hikmat dari Allah, saudaraku, Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Anda akan menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Anda sudah hidup dengan cara Tuhan. Anda sudah berkata dengan cara Tuhan, bertindak dengan cara Tuhan. Karena itu Amsal 1 ayat 2 berkata, Amsal 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta pendidikan. saudaraku, hikmat itu datang memberikan kepada Anda orang yang tidak bijak menjadi bijak. Orang yang tidak pandai menjadi pandai. Orang yang membawa solusi bagi orang lain, saudaraku. Anda setiap hari jangan minta berkat, minta Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa melewati hari ini dengan kemenangan dan hikmat dari Allah. Sehingga Anda setiap hari dapat tuntunan. Dimanapun Anda bergerak. Pak Herman tanya buat saya, saudaraku, Bapak pernah rasa letih? No! Karena pola pikirku sudah berubah. Allah memberikan hikmat. Kalau menyembah rasa kering enggak? Enggak! Karena aku sudah berada di hikmatnya Allah. Capek enggak? Enggak! Haleluya. Orang bilang, Bapak ini kekuatan luar. Enggak! Aku sudah punya pola pikir berubah. Haleluya. Jika Anda memiliki potensi roh, mau ditabrak, mau digiling, mau dihina, mau difitnah, mau diejek, mau di apapun, Anda tetap berdiri tegak di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja Tuhanmu. Mau di apapun, Anda tetap berdiri. Mau jatuh terguling-guling 1000 kali. Terguling-guling tahu nggak? Atau bahasa saya lelah. Terguling-guling tahu kan? Ngelinding-ngelinding gitu. Bukan ngelinding biasa. Dia udah jatuh gini, dia kepalanya boom, dia balik lagi. Saudaraku, iblis sering kali membuat Anda sempoyongan. Tetapi percaya bahwa Allah punya rencana yang indah bagi hidupmu. Jangan tarik sesuatu yang menghancurkan. Jalan kembali, bangkit lagi, lari lagi. Aduh Tuhan, aku capek deh Tuhan. Aku lelah Tuhan. Ikut Engkau, bagaimana sih? Haleluya. Engkau mengeluh seperti ini, Anda belum jadi kirbat yang baru. Yang setuju katakan amin. Hidupku habis deh, nggak ada pertolongan. Stop. Dilindas, digiling, disayurin, direbus, dibikin sayur nangka, tetap tersenyum. Yang setuju katakan amin. Itulah kemuliaan Allah yang sedang bersinar bagi Anda. Jangan down. Bukan daun. Stop deh, stop. Hari Minggu kita ketemu lagi di sini. Tuhan memberkati Anda semua. Haleluya.